Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 8 yaitu tentang penentuan harga jual. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Alejandriani, NIM 1123. Sebelum masuk ke submateri, saya akan menjelaskan tentang penentuan harga jual. Penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan hidup dan mati perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Nah, submateri yang akan saya bahas pertama yaitu tentang teori ekonomika. Teori ekonomika dibagi menjadi dua, yaitu teori makroekonomika dan teori mikroekonomika. Di antara kedua teori ini yang berkaitan dengan penentuan harga jual yaitu teori mikroekonomika, karena teori mikroekonomika ini menjelaskan tentang terciptanya harga jual sebuah produk. Harga sebuah produk tersebut tercipta dari dua kekuatan yaitu permintaan dan penawaran. Teori permintaan merupakan jumlah produk yang diminta oleh pembeli pada suatu periode tertentu dan harga produk tersebut. Sedangkan teori penawaran merupakan jumlah produk yang ditawarkan oleh penjual pada suatu periode tertentu dan bergantung dari harga produk tersebut. Nah, dari kedua permintaan ini, saya dapat perlihatkan kurvanya di mana harga jual tersebut tercipta dari kurva permintaan dan penawaran. Di sini kurva permintaan dan ini kurva penawarannya. Dari kedua kurva ini tercipta titik potong yang disebut titik equilibrium. Titik equilibrium ini merupakan harga jual harga dari sebuah produk tersebut. Jadi harga dari sebuah produk tersebut tercipta dari permintaan dan penawaran, dapat lihat di sini dari titik potongnya yaitu titik equilibrium. Kemudian dapat saya tampilkan lagi kurva di mana kurva permintaan dapat bergeser pada harga yang sama, namun permintaannya yang berbeda. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh selera konsumen, pendapatan konsumen. Permintaan tersebut dapat berubah seperti di kurva ini. Dapat dilihat bahwa permintaan awalnya yaitu sebesar 1.500. Sedangkan karena dipengaruhi oleh selera konsumen, pendapatan konsumen, dan yang lain-lainnya, permintaan tersebut dapat berubah menjadi 2.500 pada harga yang sama yaitu sebesar Rp10. Kemudian pada gambar berikutnya dapat saya jelaskan bahwa kurva permintaan yang bergeser pada kurva penawaran yang tetap. Dapat dilihat ketika harganya 10, kuantitas barangnya yaitu sebesar 1.500. Ini harga yang tercipta dari permintaan awal dan penawaran awalnya. Ketika permintaannya berubah, maka titik equilibrium atau harga sebuah produk tersebut juga akan berubah. Selanjutnya, untuk gambar yang berikutnya, yaitu dijelaskan di sini, di mana permintaannya tetap dan penawarannya yang berubah. Hal ini juga akan merubah harga dari sebuah produk tersebut. Di mana titik equilibrium awal itu terletak pada harga 10 dan kuantitas 1.500. Dan ketika penawarannya berubah, maka titik equilibriumnya juga berubah pada harga 15 dan permintaannya 500. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu ketika permintaan dan penawarannya juga berubah. Dapat dilihat pada gambar ini, permintaan awal dan penawaran awal menciptakan titik equilibrium yaitu pada harga 10 dan kuantitas 1.500. Ketika berubah yang dipengaruhi oleh konsumen seperti selera konsumen dan pendapatan konsumen, hal tersebut akan merubah titik equilibriumnya. Ketika kurva permintaannya di sini dan penawarannya di sini, maka titik equilibriumnya akan berubah pada
harga 17,5 dan kuantitas produknya itu sebesar 1000. Jadi dapat dijelaskan bahwa ketika suatu penawaran dan permintaan tersebut dapat dijelaskan bahwa permintaan dan penawaran tersebut dipengaruhi oleh selera konsumen dan dari penjualnya itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya materi itu tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini merupakan derajat kepekaan relatif jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Selanjutnya yaitu ada elastisitas harga. Elastisitas harga di sini merupakan derajat kepekaan relatif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Kemudian ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan di sini yaitu derajat kepekaan relatif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan konsumen. Adapun elastisitas silang yaitu derajat kepekaan relatif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diko Mandita Nanda Putri Puspitasari NIM 1118. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari penyaji. Pertama yaitu mengenai materi penentuan harga berdasarkan biaya. Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui dalam penentuan harga berdasarkan biaya itu dapat diketahui dengan dua kurva, yaitu kurva penawaran dan kurva permintaan. Nah, kurva penawaran dan kurva permintaan ini telah mampu mengembangkan dan mengelompokkan tipe-tipe pasar yang ada. Pendekatan kurva penawaran dan kurva permintaan ini dikatakan logis digunakan. Namun beberapa manajemen menyebutkan bahwa kurva permintaan dan kurva penawaran ini masih sulit diterapkan oleh manajemen. Ada 3 alasan mengapa manajemen mengatakan bahwa kurva permintaan dan kurva penawaran ini sulit digunakan untuk penentuan harga. Yang pertama yaitu adalah kurva permintaan itu dikatakan mampu mengetahui seluruh kurva permintaan yang ada. Pada dasarnya kurva permintaan itu belum tentu mengetahui seluruh kurva permintaan yang ada. Tentunya dalam menentukan kurva permintaan perlu adanya penelitian yang akurat dan efisien mengenai kepuasan konsumen dan kemampuan konsumen dalam membayar suatu produk. Jika penelitian itu dilakukan kurang teliti atau kurang tepat, maka tidak akan dihasilkan suatu kurva permintaan yang baik, sehingga kurva permintaan tidak akan menggambarkan kurva permintaan yang sesungguhnya. Alasan yang kedua yaitu adalah teori ekonomika, di mana teori ini menyatakan bahwa tujuan perusahaan dalam membangun suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang maksimum. Mencapai laba yang maksimum adalah salah satu tujuan dari perusahaan, tapi tujuan tersebut bukan hanya tujuan dari suatu perusahaan, namun ada tujuan-tujuan lain yang digunakan oleh perusahaan, yaitu ada seperti tujuan sosial, tujuan hukum, tujuan kepuasan konsumen tentunya, dan tujuan konsumen karyawan. Dan alasan yang ketiga yaitu adanya faktor-faktor lain yang signifikan untuk penentuan harga produk suatu barang. Jadi karena ketiga alasan tersebutlah kurva permintaan dan kurva penawaran dikatakan belum mampu diterapkan untuk menetapkan harga produk suatu barang. Oleh sebab itu, perusahaan pun melakukan suatu percobaan coba-coba untuk menentukan pendekatan apa yang mampu digunakan untuk menentukan penentuan harga berdasarkan biaya dengan menggunakan sistem informasi biaya sebagai faktor utamanya. Dan salah satu pendekatan yang berhasil ditemukan yaitu adalah pendekatan cost plus pricing. Cost plus pricing ini adalah suatu pendekatan di mana pendekatan ini mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu biaya produksi maupun biaya non produksi. Pendekatan ini, cara menghitung pendekatan ini yaitu harga jual ditambah dengan markup sebesar persentase tertentu dari biaya tersebut. Markup ini harus ditentukan semaksimal mungkin agar mencapai laba yang telah ditentukan. Dari pendekatan cost plus pricing ini diketahui ada 4 biaya
4 biaya dalam penentuan harga. Yang pertama yaitu adalah biaya produksi penuh, biaya produksi variabel, dan biaya variabel. Biaya produksi penuh. Biaya produksi penuh merupakan biaya yang dihitung dengan menggunakan metode full costing. Adapun biaya-biaya yang termasuk dari biaya produksi penuh ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead tetap. Adapun kesulitan dari penentuan biaya ini adalah jika perusahaan memproduksi berbagai macam produksi. Jadi kesulitannya terjadi jika perusahaan itu mengembangkan produk tetapi lebih dari satu jenis produk. Kesulitan yang kedua yaitu adalah sulitnya mengalokasikan secara teliti dan adil kepada berbagai jenis produk-produk yang ada dalam suatu perusahaan. Cara menghitung biaya produksi penuh ini yaitu adalah biaya produksi penuh ditambah dengan markup. Lalu yang kedua ada biaya penuh. Biaya penuh merupakan biaya yang dihitung dengan menggunakan full costing, yaitu adalah biaya di mana seluruh biaya perusahaan terdiri dari perusahaan produksi total dan produksi non total. Sama seperti biaya sebelumnya, biaya penuh ini memiliki kesulitan. Di antara kesulitannya itu yang pertama yaitu kesulitannya terjadi jika memproduksi lebih dari dua macam jenis produk. Pendekatan kesulitan yang kedua adalah sulitnya mengalokasikan secara adil dan teliti kepada antara biaya pemasaran dan biaya administrasi kepada jenis-jenis produk yang ditawarkan. Dalam biaya penuh ini beranggapan bahwa perusahaan itu hanya memproduksi satu jenis produk barang saja. Yang ketiga yaitu adalah biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel adalah suatu biaya yang perhitungannya menggunakan pendekatan variable costing. Pendekatan variable costing ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan seluruh perhitungan variabel dalam menghitungkan harga suatu produk. Adapun elemen-elemen dari biaya produksi variabel ini yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu ada yang keempat, ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang dalam perhitungannya menggunakan seluruh biaya variabel yang ada dalam suatu produk, baik itu biaya variabel produksi maupun biaya variabel non produksi. Sekian presentasi materi dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penentuan persentase dari markup. Nah, untuk menentukan persentase dari markup ini ada 4 formula yang bisa digunakan. Yang pertama adalah formula full costing. Formula full costing ini bisa digunakan apabila dasar perhitungan untuk menentukan markup adalah biaya produksi penuh. Markup ini dirancang untuk menutup seluruh biaya produksi selain biaya produksi penuh. Adapun rumus untuk formula full costing ini yaitu target return of investment dibagi dengan volume dalam unit dan dikali dengan biaya produk penuh per unitnya, sehingga mendapatkan persentase markup dari formula full costing. Nah, yang kedua itu adalah formula full cost. Formula full cost merupakan formula yang bisa digunakan apabila dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan markup adalah biaya penuh. Biaya penuh ini terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Adapun rumus dari perhitungan markup ini yaitu target return of investment dibagi dengan volume dalam unit dan dikali dengan total biaya penuh per unitnya. Ketiga itulah formula variable costing. Formula variable costing ini dapat digunakan apabila dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan markup adalah biaya produksi variabel. Nah, markup ini dirancang untuk menutup seluruh biaya selain biaya produksi variabel. Adapun perhitungan dari markup ini yaitu target return of investment ditambah dengan biaya tetap dan ditambah dengan biaya non produksi variabel.
lalu dibagi dengan volume dalam unit dikali dengan biaya produksi variabel per unitnya, maka akan mendapatkan persentase markup dari formula variable costing. Nah, yang terakhir, ini adalah formula variable cost. Formula variable cost ini dapat digunakan apabila dasar perhitungan untuk menentukan markup adalah biaya produksi dan biaya non-produksi variabel. Nah, markup ini dirancang untuk menutup seluruh biaya selain biaya variabel. Nah, adapun perhitungan dari formula variable cost ini yaitu target return of investment ditambah dengan biaya tetap, lalu dibagi dengan volume dalam unit, dan dikali dengan biaya penuh variabel per unitnya, sehingga mendapatkan persentase markup dari formula variable cost. Nah, dari 4 formula yang tadi dijelaskan itu, apabila kita menggunakan data yang sama, maka kita akan mendapatkan harga jual yang sama pula meskipun menggunakan metode yang berbeda. Hal itu dikarenakan karena kita menggunakan target return of investment yang sama. Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penentuan harga untuk waktu dan bahan. Nah, pendekatan penentuan untuk waktu dan bahan ini dapat digunakan dua buah tarif pendekatan. Yang pertama adalah menentukan waktu tenaga kerja langsung yang digunakan untuk melayani pelanggan. Yang kedua adalah menentukan harga bahan yang digunakan untuk melayani pelanggan. Nah, penentuan harga jual berdasarkan metode ini dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti bengkel, reparasi, ataupun percetakan. Selain itu juga cocok digunakan untuk seseorang yang memberikan jasanya seperti akuntan, konsultan, maupun pengacara. Nah, di sini kan terdapat komponen waktu dan komponen bahan. Komponen waktu ini dinyatakan sebagai tarif per jam. Nah, untuk menentukan tarif per jam ini ada 3 buah elemen yang dijumlahkan. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua adalah biaya penjualan dan administrasi, dan yang ketiga adalah laba yang diinginkan. Selain itu, untuk komponen bahan ini dapat meliputi harga beli bahan yang digunakan untuk pengerjaan suatu produk dan yang ditambah dengan MLC atau Material Loading Charge. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Susiani. Di sini saya akan mempresentasikan submateri yang ketiga, yaitu tentang harga jual dan target costing. Sesuai namanya, target costing ini boleh dikatakan kebalikan dari cost based pricing yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi cost based pricing ini adalah menentukan harga jual yang berdasarkan pada biaya produk. Sedangkan target costing ini menargetkan biaya produk yang berdasarkan pada harga jual yang para konsumen mau membayarnya. Jadi, perusahaan yang menurut target costing ini lebih memperhatikan terlebih dahulu harga jual yang para konsumen mau membayarnya. Untuk rumus atau formula target costing ini sangat sederhana, yaitu biaya target sama dengan harga target dikurangi dengan laba target. Untuk lebih memperjelas, ada baiknya kita beralih ke langsung saja kaitkan pada contoh soal. Jadi sebagai contoh, anggaplah manajemen menaksir produk yang dengan rancangan baru yang akan terjual itu dapat dijual seharga Rp1.000. Jadi harga targetnya itu adalah Rp1.000. Dan anggaplah bahwa manajemen menginginkan laba sebesar 30% dari harga tersebut. Jadi berapakah biaya targetnya? Sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, biaya target sama dengan harga target dikurangi dengan laba target. Jadi Rp1.000 dikurangi dengan 30%, maka biaya targetnya menghasilkan sebesar Rp700. Jadi biaya target sebesar Rp700 ini membimbing manajemen agar menggunakan sebaik-baik mungkin untuk produk yang dijual hanya mengkonsumsi sebesar Rp700. Saya juga akan mempresentasikan submateri yang terakhir, yaitu tentang siklus hidup produk dan penentuan harga jual. Jadi siklus hidup produk inilah tahap-tahap yang dialami setiap produk semasa hidupnya. Tahap pertama yaitu ketika produk memasuki pasar, di mana tahap ini biasanya disebut dengan tahap perkenalan. Selanjutnya ke tahap pertumbuhan, selanjutnya lagi ke tahap kematangan atau sudah mulai dewasa, dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Durasi setiap tahap-tahap tersebut tentu berbeda dan tidak sama. Tahap startup atau tahap perkenalan ini biasanya diawali ketika penjualan rendah. Lalu berlanjut pada tahap grow atau tahap pertumbuhan, di mana penjualan sudah mulai tumbuh dan para pelanggan sudah bisa menerima produk.
dengan harga yang masih terbilang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu tahap maturity atau tahap kematangan, di mana penjualan melandai bahwa para pesaing sudah memasuki pasar. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan atau tahap decline, di mana produk mulai menurun karena sudah usang. Jadi, perusahaan yang ingin bertahan pada tahap ini harus menurunkan harga secara signifikan, karena jika tidak, perusahaan akan terpaksa keluar dari pasar. Jadi, logisnya itu adalah jika dihubungkan dengan target costing. Produk yang memiliki siklus hidup yang lebih panjang itu biasanya lebih mudah untuk senantiasa memperbaiki biaya targetnya. Sedangkan produk yang memiliki siklus hidup pendek itu biasanya cenderung lebih sulit, dan oleh karena itu perlu perhatian yang lebih ekstra lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.